Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita sampai surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayatnya 24 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amittakhadhu min duni alihah. Amittakhadhu min duni alihah. Qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'ya wa dzikrum man qabli. Qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'ya wa dzikrum man qabli. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala ittakhadar rahmanu waladan subhanah. Wa qala ittakhadar rahmanu waladan subhanah. Bal ibadum mukramun. Bal ibadum mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Amittakhadhu min duni aliyah, atau mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia, yaitu Allah yang dimaksud. Ya, katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu ya sesuai dengan Al-Qur'an. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang yang sebelumku. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, yaitu kebenaran. Karena itu mereka berpaling. Jadi semua Rasul diutus ya. Ini yang ngomong itu Nabi Muhammad melalui Al-Quran ya. Al-Quran itu peringatan bagi pengikut Muhammad saat itu. Dan bagi peringatan
orang yang sebelumku. Sebelumku berarti Nabi Isa ke atas lah sampai Nabi Adam ya. Tetapi mereka kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak dan kebenaran. Jadi kebenaran itu kadang-kadang memang tertutup. Padahal itu ada di depan mata kita ya. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling. Nah, ini ayat ini penting ini. Kenapa mereka berpaling? Karena kebenaran itu di depan mata juga dianggap tidak kebenaran. Ya, contoh orang yang tidak biasa sholat, ya, walaupun dia ngaku tidak biasa ini, tidak biasa sholat. Ketika adzan datang itu kan kebenaran itu. Apakah dia beranjak dari tempatnya? Enggak. Malah ribin amat sih. Adzan maning, iya kan? Malah komentarnya miring kan? Padahal dia orang berislam. Nah itulah Allah itu kalau sudah menyesatkan orang, siapapun nggak bisa menunjuki. Diajak ke masjid malah, ya situ aja ke masjid lah. Itu aja yang ke surga, saya ke neraka. Nantang maning itu. Nah, kita jangan sampai ditutup kebenaran itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar, tapi nggak kelihatan itu benar. Gitu. Yang bener dheweke kono. Sing bener kita, orang di masjid, sing bener kono. Ya, itulah. Jadi kebenaran itu sudah tertutup. Ya. Nah. Kemudian wama arsalnaka, aduh. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ini yang ngomong itu Allah, Pak. Ya, tidak ada Tuhan selain aku itu Allah. Makanya ana itu di situ ada tanda sukun bunder itu cepet bacanya itu. Ana fa'budun gitu. Nah, ya, jangan diartikan bahwa nanya ada harkat apa ada alif tegak itu dibaca panjang. Ana fa'budun salah. Ana fa'budun itu. Yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ini perintahnya dari Allah, yang ngomong Allah. Yang menciptakan kita semuanya Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Ya, sama dengan surat Toha yang lalu itu ayat 14 gitu. Innani anallah, ya. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni as-sholati lidzikri. Itu senada dengan ini. Jadi yang ngomong itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya menyembah. Ya, sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Ya, ibadah dalam artian yang sangat luas. Ya. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maka Maha Suci Allah, Maha Suci Dia, sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Nah, ini kan ada kelewatan bahwa malaikat itu adalah anak Allah, anak perempuan Allah. Ini murka sekali Allah ya. Dikatakan punya anak itu sudah murka sekali ya. Yang ngomong itu menimbulkan aras itu guncang seguncang-guncangnya karena kalimat itu. Di ayat lain Allah berfirman mengatakan ada kan bahwa Tuhan itu tiga gitu kan ya, Tuhan itu tiga, makanya aras itu goncang itu. Cuman kita nggak tahu aja bahwa ini Allah yang mengatakan ya itu. Jadi Allah itu tetap satu dari dulu semenjak Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sampai sekarang. Dengan dalil tadi itu dengan surat Al-Ikhlas cukuplah untuk jawaban itu ya. Kul, katakanlah Muhammad, huwa itu Allah, ahad satu. Kul huwallahu ahad, itu tangkisannya bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Allahu somad, Allah tempat bergantung semua manusia, semua makhluk bergantung pada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang tidak bergantung. Contoh ya, semua orang, semua makhluk di dunia ya
baik yang tumbuhan maupun berbentuk manusia, semua butuh sinar matahari dari Allah. Itu. Makanya Allahus Somad, Allah tempat bergantung, siapapun bergantung pada, termasuk rezeki, ya. Rezeki juga Allah kan yang memberikan, ya. Cuman jalannya aja berbeda-beda. Ya, ada yang dinas di kantor, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi apa macam-macam lah. Itu. Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan semua perintah-perintahnya Allah. Layas biku naubil qoli wa hum bi amri ya'lamun. Ini. Jadi malaikat itu paling patuh. Ada orang malaikat yang diperintahkan dari diciptakannya sujud terus sampai sekarang, nggak mendongok. Ya kepalanya sujud terus. Ada yang diperintahkan rukuk terus. Nah, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Karena malaikat itu ya diciptakan dari sinar, ya, dari cahaya, ya. Cahaya itu berapapun banyaknya nggak akan tabrakan, Pak. Ya, cahaya itu. Ya, satu ruangan masjid ini lampunya berapa, Pak? Katakan 6, ya. Ya, 8. Kasih coba 80. Sinarnya tabrakan enggak? Enggak. Hanya lebih terang kan? Itu, Pak. Itu cahaya itu walaupun satu tempat ribuan malaikat nggak akan tabrakan, Pak. Karena Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Ya, itu harus kita pahami dan itu urusan gaib, urusan Allah. Kita meyakini karena Al-Qur'an mengatakan demikian. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka dan mereka tidak memberi syafaat melainkan pada orang yang diridhoi Allah dan mereka selalu berhati-hati karena takut, ya. Ini belum sampai ayat ini, tapi sudah dibaca lah. Jadi diridhoi Allah kepada orang-orang yang diridhoi Allah. Kita sering kadang-kadang memahami apa sih ridho Allah pun sebenarnya. Sebenarnya ya ridho Allah itu kan ya Allah senang ridho itu sama kita. Kita ilustrasikan, saya pernah membawakan di pengajian di mana. Ya, ridho Allah sama dengan kita punya anak 3, Pak. Katakanlah namanya ABC, ya. Yang A nurut patuh, yang B rada bandel, yang C nentang. Kira-kira Bapak senang yang mana? Sebagai orang tua, kan nggak boleh pilih kasih. Tapi senang pasti yang A karena patuh. Karena patuhnya apa? Belum ngomong gini sudah ngerti itu. Oh kayaknya Bapak jam-jam segini pingin es kopior nih. Wih tahu-tahu sudah langsung aja berangkat beli es kopior. Ngerti ya, patuh dan ngerti. Yang kedua ngerti bapaknya pingin seneng apa es kopior tapi tolong sih beliin es kopior. Bapak kan punya kaki jalan aja sendiri. Ledek orang Pak. Ya kan? Yang ketiga diperintahkan nggak mau denger. Ya ngejublek by main HP. Ya di antara 3 itu pasti yang paling dikasih sayang yang itu contoh ridho Allah itu gitu, Pak. Semua hamba Allah banyak di dunia ini, ya kan. Ada yang taat, ada yang maksiat. Nah, yang taat itulah yang diridhoi Allah. Jadi gampang memahami ridho Allah itu kalau kita ngerti, ya. Jadi yang diridhoi Allah berarti yang disukai oleh Allah, yang disenangi Allah. Jadi ridho Allah itu segala perbuatan, ucapan, dan tindakan yang Allah senang dan sesuai dengan syariat. Tapi kalau nggak sesuai dengan syariat, walaupun baik, ya tolak gitu. Nah itu cara memahami ridho Allah supaya kita paham. Ya. Kan kita kadang-kadang kita hanya mencari ridho Allah, ya kan? Nah, tapi bukan hanya slogan, sebaiknya kita tahu ridho Allah yang bagaimana, ya kan? Tentu berbeda orang yang bangun tengah malam atau sepertiga malam tahajud sambil nunggu subuh dengan orang yang tidur terus sampai dia hanya sholat subuh aja. Tentu berbeda, Pak. Berbeda itu. Jadi ridho Allah adalah segala perbuatan, ucapan dan tindakan yang disenangi Allah. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.